Persaingan di Akademi 8 semakin menarik ketika dua nama dari Sumatera Barat, Zivana dan Murama, sama-sama berhasil mencuri perhatian. Zivana berasal dari pesisir selatan, sementara Murama membawa nama si Junjung. Keduanya memiliki karakter vokal berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan perkembangan yang membuat perjalanan mereka layak diperhatikan. Zivana sendiri berhasil melewati berbagai tahapan hingga masuk ke panggung utama di Akademi 8. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mencatat bahwa perjalanan Zivana dimulai dari audisi dengan cincin kepalsuan, kemudian memperoleh golden ticket dan kembali meyakinkan juri lewat ditikam asmara di final audition. Sementara Murama juga sudah mendapatkan perhatian besar dari juri sejak final audition. Ia membawakan pesta Mudukaku dengan gaya yang menjadi ciri khasnya dan mendapatkan 3 standing ovation dari Dewi Persik, Lesti Kejora, dan Soimah. Jadi, ketika judul ini menyebut Zivana punya momentum dan Murama tak mau kalah, sebenarnya ada dasar yang menarik untuk dibahas. Keduanya sama-sama memiliki momen kuat, tetapi pertanyaannya kemudian bergeser kepada satu sosok yang penilaiannya selalu ditunggu, Soimah. Momentum Zivana semakin terlihat ketika penampilannya mampu membuat perhatian juri tertuju kepadanya. Perjalanan dari audisi hingga panggung konser menunjukkan bahwa Zivana bukan peserta yang datang tanpa pengalaman. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyebut penampilannya di final audition lewat lagu Ditikam Asmara berhasil meyakinkan para juri hingga ia lolos ke babak konser. Bagi seorang peserta, kelolosan tersebut bukan sekadar hasil akhir dari satu penampilan. Itu menjadi modal psikologis untuk menghadapi babak berikutnya. Apalagi dukungan dari daerah asal terus mengalir. Masyarakat pesisir selatan bahkan diajak memberikan dukungan dan vote agar perjalanan Zivana bisa terus berlanjut. Namun momentum juga memiliki konsekuensi. Ketika seorang peserta mulai mendapat perhatian besar, ekspektasi penonton otomatis meningkat. Penonton tidak lagi hanya bertanya apakah Zivana mampu lolos, tetapi juga apakah ia bisa mempertahankan kualitas penampilan berikutnya. Disinilah perjalanan Zivana mulai memasuki fase yang lebih menantang. Sebab di panggung The Academy 8, peserta lain juga terus berkembang. Salah satunya adalah Murama. Murama memiliki cerita yang tidak kalah menarik. Peserta asal si Junjung ini sudah mencuri perhatian sejak final audition ketika membawakan pesta Mudukaku. Penampilannya menghasilkan 3 standing ovation dari Soimah, Lesti Kejora, dan Dewi Persik. Bahkan Soimah secara khusus mengapresiasi cara Murama menghadirkan nuansa baru dalam lagu tersebut. Murama juga dikenal memiliki kemampuan improvisasi. Coach Vildan menjelaskan bahwa beberapa improvisasi yang dibawakan Murama berasal dari hasil eksplorasinya sendiri. Artinya, Murama tidak hanya mengandalkan suara, tetapi juga berusaha membangun identitas ketika membawakan sebuah lagu. Inilah alasan mengapa ia tidak bisa dianggap sekedar peserta yang berada di belakang momentum Zivana. Jika Zivana memiliki dukungan besar dan perjalanan yang terus menjadi sorotan, Murama juga mempunyai senjata sendiri, warna vokal, cengkok, kontrol nada, serta kemampuan melakukan improvisasi. Soimah bahkan pernah memberikan pujian terhadap kualitas suara dan kontrol nada Murama. Maka ketika keduanya terus melangkah, pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih dulu mendapatkan perhatian. Pertanyaannya adalah siapa yang mampu mempertahankan momentum tersebut. Menariknya, Soimah memiliki catatan positif terhadap kedua peserta. Ini membuat pertanyaan, Soimah dukung siapa, menjadi semakin menarik, tetapi juga harus dijawab secara hati-hati. Untuk Zivana, ada perhatian khusus yang muncul dari perjalanan penampilannya, hingga berhasil lolos ke panggung utama. Sementara untuk Murama, bukti apresiasinya juga sangat jelas. Ketika Murama membawakan Pesta Mudukaku, Soimah termasuk juri yang memberikan standing ovation. Bahkan Soimah menyebut penampilan Murama berhasil memberikan nuansa baru pada lagu yang dibawakannya. Jadi, tidak tepat jika langsung menyimpulkan bahwa Soimah memilih satu peserta dan mengabaikan yang lain. Sebagai juri, Soimah memberikan respons berdasarkan penampilan yang sedang dinilai. Justru, fakta bahwa dua peserta sama-sama pernah mendapatkan apresiasi darinya menunjukkan betapa ketatnya persaingan. Zivana punya momentum, Murama juga punya momentum, dan Soimah memiliki alasan untuk memperhatikan keduanya. Karena itu, jawaban sebenarnya tidak berada pada dugaan tentang siapa yang menjadi favorit, tetapi pada bagaimana keduanya tampil ketika kesempatan berikutnya datang. Jika melihat kekuatan masing-masing, Zivana dan Murama memiliki jalur yang berbeda. Zivana membawa karakter vokal dan penghayatan yang membantunya melewati audisi hingga panggung utama.
Dalam laporan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, penampilannya di final audition disebut memiliki teknik vokal, penguasaan panggung, dan penghayatan emosional yang kuat. Murama memiliki keunggulan lain. Ia mampu mengolah lagu dan membuat improvisasi sendiri, sesuatu yang diapresiasi oleh Soimah dan Coach Vildan. Jadi, jika keduanya dibandingkan, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa satu peserta memiliki semua keunggulan, sementara yang lain tidak. Justru daya tarik kompetisinya muncul karena kekuatan mereka berbeda. Zivanna bisa membangun emosi dan karakter penampilan. Murama bisa menghadirkan warna vokal serta improvisasi. Pada akhirnya, panggung akan menentukan siapa yang mampu menggabungkan semua unsur tersebut dengan lebih baik. Dan bagi Soimah, penilaian tentu akan kembali kepada apa yang ditampilkan peserta di atas panggung, bukan semata-mata karena momentum masa lalu. Ada satu hal penting dalam kompetisi seperti The Academy. Momentum tidak pernah menjadi jaminan kemenangan. Seorang peserta bisa mendapatkan pujian besar pada satu penampilan, tetapi harus kembali membuktikan dirinya pada penampilan berikutnya. Begitu juga dengan Zivanna. Setelah mendapatkan perhatian dan dukungan besar dari kampung halaman, ia harus menjaga konsistensi agar ekspektasi tersebut tidak menjadi tekanan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bahkan secara khusus berharap Zivanna tetap rendah hati, terus berlatih, menjaga kesehatan, dan memberikan penampilan terbaik di setiap babak. Murama menghadapi tantangan yang sama. 3 standing ovation yang pernah ia dapatkan menjadi bukti bahwa ia mampu membuat juri terkesan, tetapi hasil tersebut juga meningkatkan standar yang harus dipertahankan. Inilah yang membuat perjalanan keduanya menarik. Zivanna tidak bisa hanya mengandalkan momentum. Murama juga tidak bisa hanya mengandalkan satu penampilan luar biasa. Mereka harus terus berkembang. Dan ketika juri seperti Soimah kembali memberikan penilaian, setiap detail akan kembali diperhatikan. Persaingan semakin menarik, karena Murama sendiri sudah menunjukkan bahwa ia mampu menciptakan momentum tanpa harus mengikuti gaya peserta lain. Saat membawakan Pesta Mudukaku, ia sengaja ingin memberikan warna baru pada lagu tersebut. Coach Vildan juga mengungkap bahwa Murama memiliki kebiasaan membuat improvisasi sendiri ketika berlatih. Ini adalah modal penting bagi seorang penyanyi, karena identitas tidak hanya terbentuk dari suara, tetapi juga dari cara seseorang menginterpretasikan lagu. Zivanna pun memiliki jalur yang sama-sama menarik. Dari cincin kepalsuan hingga ditikam asmara, ia terus melewati tahapan kompetisi dengan hasil yang membawanya ke panggung utama. 2 perjalanan ini kemudian bertemu dalam satu pertanyaan besar. Siapa yang akan mampu mempertahankan perhatian juri? Soimah sudah pernah memberikan apresiasi kepada Murama, sementara perjalanan Zivanna juga mendapat perhatian kuat. Jadi tidak ada alasan untuk menyebut persaingan ini sebagai pertarungan antara peserta yang didukung dan tidak didukung. Justru lebih tepat melihatnya sebagai persaingan 2 peserta yang sama-sama punya alasan untuk diperhitungkan. Ketika nama Zivanna dan Murama terus muncul dalam pembahasan The Academy 8, publik sebenarnya sedang melihat 2 model perjalanan yang berbeda. Zivanna membawa cerita tentang perjuangan dari pesisir selatan menuju panggung nasional. Dukungan dari daerah asalnya bahkan terus mengalir setelah ia berhasil masuk ke panggung utama. Murama membawa cerita tentang bagaimana seorang peserta membangun karakter melalui eksplorasi lagu dan improvisasi. Ia bahkan mendapat 3 standing ovation dalam salah satu penampilan pentingnya. 2 cerita ini sama-sama memiliki daya tarik. Karena itu, pertanyaan tentang siapa yang lebih kuat tidak bisa dijawab hanya berdasarkan satu penampilan. Apalagi perjalanan kompetisi masih panjang. Setiap babak memiliki tantangan berbeda, dan setiap lagu bisa menghasilkan respons yang berbeda pula. Bagi Soimah, tantangannya adalah menilai peserta berdasarkan apa yang mereka tampilkan. Bagi Zivanna, tantangannya adalah menjaga momentum. Bagi Murama, tantangannya adalah membuktikan bahwa apresiasi sebelumnya bukan kebetulan. Dan bagi penonton, justru ketidakpastian inilah yang membuat perjalanan mereka semakin menarik untuk diikuti. Jika harus menjawab pertanyaan Soimah dukung siapa, maka jawabannya tidak bisa langsung menunjuk Zivanna atau Murama sebagai pilihan pribadi Soimah. Yang terkonfirmasi adalah Soimah pernah memberikan apresiasi kepada keduanya. Pada penampilan Murama dengan Pesta Mudukaku, Soimah memberikan standing ovation dan memuji nuansa baru yang berhasil dihadirkan Murama. Sementara perjalanan Zivanna juga mendapat perhatian dan dukungan kuat setelah ia berhasil masuk ke panggung utama The Academy 8. Jadi, pertanyaan dalam judul lebih tepat diposisikan sebagai curiosity hook, bukan klaim bahwa Soimah sudah memilih salah satu peserta. Yang jauh lebih menarik adalah melihat siapa yang mampu memberikan penampilan yang membuat Soimah kembali berdiri atau memberikan komentar positif.
Dalam kompetisi, respon seperti itu bisa menjadi indikator bahwa seorang peserta berhasil memberikan kesan. Namun tetap saja, satu respons juri tidak otomatis menentukan hasil akhir. Peserta harus membuktikan kualitasnya berulang kali. Disinilah Zivanna dan Murama akan diuji. Pada akhirnya, Zivanna dan Murama memiliki satu kesamaan. Keduanya sudah membuktikan bahwa mereka mampu mencuri perhatian di panggung di Akademi 8. Zivanna datang dengan momentum perjalanan yang kuat dari pesisir selatan, sementara Murama membawa karakter vokal dan kemampuan improvisasi yang sudah mendapat apresiasi dari para juri. Soimah pun bukan sosok yang bisa dengan mudah diposisikan sebagai pendukung salah satu peserta. Ia sudah menunjukkan apresiasi kepada Murama, sementara perjalanan Zivanna juga mendapat perhatian positif. Maka, daripada mencari siapa anak emas Soimah, jauh lebih menarik melihat siapa yang mampu mempertahankan kualitas ketika kompetisi semakin ketat. Zivanna punya momentum, tetapi momentum harus dijaga. Murama tidak mau kalah, tetapi ia harus terus menciptakan kejutan. Dan Soimah, ia akan kembali melihat apa yang terjadi ketika musik dimulai dan peserta berdiri di atas panggung. Pada akhirnya, bukan siapa yang paling ramai dibicarakan yang menentukan, tetapi siapa yang mampu memberikan penampilan paling berkesan ketika kesempatan datang. Itulah yang membuat perjalanan Zivanna dan Murama semakin menarik untuk terus diikuti.